Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini tema kita adalah mengenai anak, yaitu salah satu penyakit yang juga sering diderita pada anak, yaitu cacar air. Nah, seperti apa cacar air pada anak ini, apa penyebabnya, penyembuhannya, dan lain-lain akan kita bahas pada hari ini bersama Dr. Rinaldi Lenggana, spesialis anak. Halo Dr. Rinaldi. Halo, selamat Selamat siang siang. dokter. Ya, apa kabar dok? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, dokter, kita akan bahas soal cacar air pada anak ya dok. Ini dasar ya. Oke. Baik, mungkin dokter saya langsung kepada pertanyaan pertama dok. Apa itu sebenarnya cacar air dokter? Kemudian apa penyebabnya cacar air ini sering terjadi pada anak? Silakan dokter. Iya, jadi cacar air adalah suatu penyakit ya, satu penyakit yang memang disebabkan oleh virus. Itu. Jadi kan penyakit itu ada yang karena bakteri, ada yang karena virus, ada yang jamur, banyak sekali ya. Ya, cuma untuk cacar air itu adalah penyebabnya adalah virus ya. Virus apa? Itu ada namanya virus varicella zoster gitu. Jadi virus varicella zoster yang memang biasa mengenai pada sebenarnya bisa mengenai pada semua umur. Bisa menyemai semua mengenai semua umur, cuma memang pada umumnya yang sering kita kenal itu pada masa anak-anak seperti itu. Iya. Oke, untuk ciri-ciri dan gejalanya itu seperti apa saja dok? Ciri-ciri gejala-gejalanya yang jelas itu ada beberapa fase ya. Yang fase pertama itu fase mulai timbulnya fase penularan ya. Dari fase penularan timbul ada fase namanya fase demam. Itu fase demam, demam tinggi, anak mulai biasanya seringkali ada mulai lemes. Biasanya itu berlangsung selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari ada fase berikutnya itu fase ruam. Nah, yang seperti kita sering tahu ya, ada ruam yang namanya vesiko. Jadi ada ruam yang bentuknya tuh seperti balon isinya air, gitu. Jadi disebut sebagai cacar air. Nah, seringkali disebut juga sebagai ini chicken pox ya, ini ya nama lain dari cacar air. Nah, setelah fase ruam itu nah baru timbul fase pemulihan. Jadi seperti itu gejalanya kurang lebih. Ada demamnya juga dokter? Iya, demam. Ya, biasanya demamnya tinggi. Ya, biasanya kalau infeksi virus itu paling sering itu demamnya mendadak tinggi. Tapi itu semua tergantung dari kondisi imunitas anaknya itu sendiri gitu. Jadi memang variasinya bisa beda-beda. Ada yang demamnya mendadak tinggi langsung ya tinggi gitu. Ada yang memang hanya sekedar subfebris atau anget-anget aja. Cuma memang biasanya diawali dengan fase demam atau febris. Oke. Oke, berarti tadi dokter penyebabnya adalah infeksi virus ya dokter ya? Iya, apakah termasuk penyakit menular ya dok, yang artinya bisa ditularkan kalau misalnya anak-anak menderita cacar air, akhirnya juga menularkan ke orang tua atau saudara-saudaranya di rumah berarti dok? Iya, itu menular sekali. Jadi itu penyakit satu penyakit yang sangat menular, terutama biasanya penularannya ke teman-teman ininya ya, teman-teman sebayanya seperti itu. Bahkan bisa juga menular pada orang dewasa kalau memang orang dewasa itu belum pernah tertular oleh cacar air. Makanya ada dari per definisi itu suatu cacar air adalah suatu infeksi primer. Jadi infeksi yang pertama kali primer yang tadi disebabkan oleh virus varicella zoster tadi. Jadi bisa menularkan ke segala usia, terutama pada orang-orang yang memang belum pernah terkena cacar air sebelumnya. Oke, baik. Kemudian dokter, bagaimana untuk penularannya ini dok? Nah, penularannya itu biasanya ada 2 hal ya. Yang pertama, yang paling sering itu karena ada kontak erat. Gitu, ada orang yang sudah kena cacar air, kemudian timbul ada ruam tadi, kemudian ada kontak erat dengan orang yang memang belum pernah kena cacar air. Itu yang pertama. Nah, bisa juga ada melalui droplet. Droplet itu seperti percikan dari saluran pernafasan. Misalkan ada bersin atau misalkan ada flu, itu juga bisa menularkan lewat udara itu. Jadi bisa kontak langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Oke, berarti memang mudah ya dokter ya kalau misalnya terjadi kontak gitu atau tadi droplet bisa menular.
Ya menular banget, Nang. Cepat sekali. Kemudian dokter, di umur berapa dokter biasanya cacar air ini menyerang pada anak-anak? Pada anak-anak, rata-rata pada anak usia di bawah 10 tahun rata-rata, ya di bawah usia 10 tahun, cuma memang pada sebenarnya semua usia itu bisa kena cacar air. Cuma pada umumnya pada anak usia di 10 tahun dan pada rata-rata sekitar 60-70% itu antara usia 5 sampai 9 tahun. Gitu. Jadi bisa semua usia. Oke, tapi ada juga mungkin dok yang pada saat anak-anaknya tidak terkena cacar air, tapi saat dewasa terkena gitu, ada ya dokter ya? Bisa banget. Itu ada ini ya, misalkan pertama mungkin belum pernah kontak sebelumnya sama si virus cacar air. Atau mungkin sebelumnya ada punya imunitas yang cukup tinggi, atau misalkan sudah divaksinasi, sehingga secara klinis memang masih belum ini ya, masih belum timbul. Nah, suatu saat pada saat daya tahan tubuhnya turun, nah sehingga timbul lah si gejala seperti itu pada kondisi dewasa. Atau bisa juga ada yang namanya infeksi sekunder. Gitu. Infeksi sekunder itu biasanya kita sering dengar dengan ini apa herpes zoster. Gitu. Jadi herpes zoster itu satu penyakit lanjutan dari si varicella tadi atau cacar air tadi. Jadi orang-orang yang sudah kena cacar air itu jangan tenang dulu, itu masih bisa ada terjadi infeksi sekunder yang tadi yang namanya varicella zoster. Orang bilang katanya cacar api, soalnya memang panas banget, sakit sekali gitu. Nah biasanya si varicella zoster itu kenanya pada orang-orang yang sudah dewasa gitu, jarang nggak pernah pada anak-anak. Oh, Gitu. oke. Tapi dokter, kalau saat anak-anak udah kena, dokter, saat dewasanya mungkin di rumahnya orang apa adiknya misalnya terkena cacar Hmm. air gitu dok, apakah dia bisa terkena lagi cacar air ini dok? Enggak, kalau cacar air hanya cuma satu kali aja. Oke, Ya, memang cuma satu cuma kali ya dok. kalau bisa kena virus yang berikutnya, gitu ya, kemudian memang kondisi daya tahan tubuhnya lagi kurang baik, nah timbullah suatu infeksi sekunder yang tadi disebut sebagai apa herpes zoster tadi, cacar api sebutannya seperti itu. Tapi kalau cacar air hanya sekali seumur hidup. Oke. Berapa lama dokter biasanya cacar air ini menyerang pada anak-anak dok? Gimana menyerang? Berapa lama dokter biasanya? Oh, oke. Jadi kalau misalkan dari mulai fase timbul fase demam itu sekitar 2-3 hari, kemudian timbul ada fase ruam itu kurang lebih sekitar 7 hari. Jadi total sekitar sampai mungkin 10 hari sampai sampai 14 hari ya. Itu pun juga nanti ada namanya fase pemulihan. Itu nanti istilahnya nama fase fase krusta, kalau orang bilang namanya fase kropeng. Jadi kan sudah mulai timbul yang bulat, kemudian ngering, terus mulai terkelupas gitu. Nanti ada fase namanya fase krusta, fase pemulihan. Begitu. Cuma rata-ratanya sih kurang lebih sekitar 10 sampai 14 hari ya. Oke, 10 sampai 14 hari ya dok. Hmm. Berarti mungkin karena selama itu artinya anak-anak mungkin harus izin sekolah ya dok, karena harus di rumah Iya, takutnya menularkan. betul, harus izin sekolah. Jadi kalau misalkan seorang anak kena cacar air, ya yang dikhawatirkan kan kalau udah kena masuk satu, nanti satu kelas itu bisa kena semua tuh, apalagi yang sama anak-anak yang belum kena. Nah, biasanya memang diberikan izin bisa sampai 6 sampai 7 hari untuk istirahat di rumah. Begitu. Jadi salah satunya untuk menghindari kontak terhadap ya apa orang lain. Itu di satu sisi juga pada saat itu kondisi anak imunitasnya kurang bagus sehingga untuk menghindari juga timbulnya infeksi sekunder. Nah, sebenarnya bahayanya itu bukan karena cacar airnya. Cacar airnya sebenarnya termasuk ke dalam yang penyakit yang namanya itu self-limiting disease. Jadi penyakit yang memang sembuh dengan sendirinya. Gitu. Tapi pada yang dikhawatirkan atau ditakutkan itu adalah timbulnya infeksi sekunder. Gitu. Nah, itu yang harus dihindari pada anak-anak. Dia jangan sampai timbul infeksi sekunder. Itu penyebabnya bakteri. Nah, itu ada itu yang harus harus dihindari. Kenapa seorang anak harus istirahat dulu, jangan langsung masuk sekolah. Oke, infeksi sekundernya itu biasanya karena imun tubuh berarti ya dok? Iya, bisa karena imun tubuh gitu ya. Biasanya infeksi sekunder itu bukan karena si virusnya, tapi ada bakteri atau ya infeksi bakteri yang masuk melalui tadi kan pada saat ada cacar air, kemudian cacar airnya terbuka gitu ya, sehingga itu mengundang banyak sekali masuk infeksi bakteri di sana. Gitu. Ya itu yang harus dihindari, bisa infeksi kulit gitu ya, misalkan infeksi sekunder di kulit, jadi kulitnya ada yang terjadi abses gitu ya.
Kemudian ada yang pada anak-anak yang gizi buruk terutama itu biasanya terjadi infeksi diare, kemudian infeksi paru-paru, bahkan yang paling ditakutkan itu infeksi di otak gitu. Oke, baik. Oke, tapi untuk mencegah terjadinya yang penyakit sekunder tadi, dokter, itu gimana, dok? Ya, yang paling penting satu, karena begini, banyak sekali ada mitos yang kalau secara air nggak boleh mandi itu anaknya gitu ya, nggak boleh kena air. Ya. Nah itu yang mitos yang kurang baik. Sebetulnya secara itu malah harus mandi ya, gitu. Harus mandi, harus dijaga kebersihannya gitu. Cuma memang cara cara pembersihannya itu memang beda, nggak bisa mandi seenaknya, kemudian nanti pakai anduk ya, anduknya seenaknya, nggak, memang ada cara khusus, cara khusus yang memang harus lebih hati-hati gitu. Jadi tetap harus dijaga kebersihannya, gitu, harus dijaga sanitasinya, higienisnya, kebersihan kulitnya, ya nggak lupa makan makanan yang bergizi gitu. Dan yang paling terakhir yang harus diobati itu, jadi memang ada pengobatannya gitu. Pengobatan apa? Pengobatan sesuai dengan gejalanya, istilahnya namanya pengobatan suportif atau simptomatis berdasarkan gejala yang ada. Misalkan anaknya demam, dikasih obat panas gitu. Anaknya kebetulan ada keluhan yang lain, misalkan gatal, misalkan bisa diberikan antihistamin dan lain sebagainya. Oke. Iya. Baik. Kemudian, dok, apa yang harus dilakukan orang tua, dok, ketika anak pertama kali nih terkena cacar air, dok? Ya, jadi kalau misalkan ada, ya kita sebagai orang tua, anaknya cacar air, yang pertama tetap asupan gizinya harus diperhatikan. Asupan gizinya harus diperhatikan, gitu. Makanan-makanan yang yang bergizi, kemudian kebersihan lingkungan, kebersihan dirinya sendiri, gitu. Dan harus si anak itu harus diobati tentunya sesuai dengan gejala yang ada. Nah, kadang-kadang kita di masyarakat tuh yang sekarang jadi timbul masalah, oh sakit dikit, demam dikit, kasih antibiotik, dikasih dikit, kasih antibiotik. Nah, ini yang harus nggak boleh sembarangan pemberian antibiotik. Nah, kemarin ini ya, pada tanggal 25 November itu kami sedang memperingati hari ini antimikrobial day gitu. Jadi penggunaan antibiotik yang secara baik ya, jadi secara sesuai dengan indikasi klinisnya. Nah, salah satunya cacar air. Jadi cacar air itu penyebabnya virus, sedangkan antibiotik itu penyebabnya adalah bakterial. Jadi gitu, untuk pada anak-anak tertentu itu yang paling penting satu, untuk cacar air khususnya diberikan pengobatan secara suportif atau simptomatis, dan apabila memang diperlukan yang diberikan bukan antibiotik tapi antivirus, dan itu harus sesuai dengan prescribe atau resep dari dokter seperti itu. Dan yang terakhir itu ya tadi, anaknya dikarantina dulu, diistirahatkan dulu, nggak boleh dihindari kontak sama teman-teman yang lainnya seperti itu. Oke. Kemudian, dokter, untuk mencegah menghindari garukan, dokter, biasanya ada yang mungkin merasa gatal akhirnya digaruk gitu, dokter. Sebenarnya nggak boleh berarti ya, dok? Sebisa mungkin kalau bisa jangan digaruk ya, karena tadi kan takutnya dengan digaruk tadi memicu adanya lukanya, ruamnya terbuka sehingga memicu adanya tadi infeksi bakterial atau infeksi sekunder tadi gitu. Jadi sebisa mungkin jangan digaruk gitu. Cuma hal itu bisa diatasi dengan beberapa, ada obat yang diberikan di situ, bisa diberikan antihistamin. Ya, cuma yang paling mudah, yang paling umum itu diberikan ini lotion gitu. Banyak kok di apotek gitu ya, atau di toko obat itu cari lotion yang ada mengandung ada kalamin. Jadi tulisannya kalamin lotion. Nah, itu efeknya itu memberikan efek dingin. Sehingga efek dingin dengan harapan anak-anak tadi menghindari garukan si gatalnya tadi. Gitu. Kemudian, dokter, bila anak ini, dok, timbul beberapa gelembung cacar air, apakah vaksinasi cacar air ini untuk mencegah bertambah banyaknya gelembung cacar air ini, dokter? Iya, jadi betul sekali. Jadi betul sekali ini, makasih nih Ibu udah diingetin soal vaksin. Jadi cacar air itu memang ada vaksinnya, gitu ya, betul ada. Jadi cacar air itu adalah satu penyakit yang memang bisa dicegah oleh vaksinasi, gitu. Nah, vaksinasi sendiri itu sudah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, gitu ya, yang jadwal terbaru itu vaksin itu diberikan pada anak di atas usia 12 bulan, gitu. Bisa sampai 18 bulan, bahkan sampai usia 10 tahun pun bisa diberikan.
gitu. Nah, diberikannya biasanya diberikan 2 kali, jadi ada 2 kali penyuntikan untuk vaksinasi tadi. Nah, buat apa sih vaksin tadi? Vaksin tadi itu fungsinya satu ya, untuk mencegah timbulnya si cacar air tersebut. Dan kalau misalkan sudah, kalaupun sampai kena, itu biasanya gejala atau komplikasi yang ditimbulkan itu sangat-sangat bisa ditekan, sehingga nggak timbul komplikasi yang lebih berat. Nah, dengan harapan kalaupun misalkan sampai kena, itu periode demamnya mungkin bisa singkat atau demamnya tidak tinggi. Kemudian dari kalau timbulnya papul tadi, ya papulnya juga timbulnya tidak banyak dan tidak berkepanjangan. Seperti itu. Ya, itu sesuai dengan rekomendasi IDAI, itu vaksinasi diberikan mulai anak usia 12 bulan, itu diberikannya 2 kali gitu. Selang antara 6 minggu sampai 3 bulan. Jadi yang pertama disuntik, kemudian yang keduanya itu diberikan antara jeda 6 minggu sampai 3 bulan pemberian. Seperti itu. Oke, tapi dokter kalau misalnya udah divaksin 2 kali tadi ya dokter ya, masih ada kemungkinan berarti tidak, maksudnya bukan berarti setelah divaksin itu tidak kena sama sekali ya dok? Iya, betul, betul. Masih ada kans atau kemungkinannya, walaupun kemungkinannya kecil. Oke, baik. Baiklah, Dokter Rinaldi, nanti kita lanjutin lagi di segmen selanjutnya ya dok. Oke. Oke, baiklah sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Rinaldi yang sudah membahas mengenai cacar air ya, kemudian apa saja gejala penyebabnya, kemudian tadi juga kita bahas ada infeksi sekunder yang juga harus kita hindari, kemudian kita bahas soal vaksinasi juga. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua, jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you! Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani, dan kita masih membahas mengenai cacar air pada anak, masih bersama Dr. Rinaldi Lenggana, spesialis anak. Halo Dr. Rinaldi. Halo, yuk. Lanjut ya. Nah dokter, tadi masih soal vaksin dok. Nah, kalau misalnya tadi ada anak yang sudah menderita cacar air, dokter ya, di dalam rumah ataupun di sekolah, misalnya di sekolah nih dok, apakah anak lain juga harus segera divaksin untuk mencegah penularan, atau memang kayaknya udah udah terlanjur masuk dan bertemu gitu ya dokter ya, apakah vaksin juga bisa mencegah penularan atau gimana? Iya, betul. Ya itu juga sering kali jadi pertanyaan ya buat ini ibu-ibu suka nanya, dok, anak saya baru kontak kemarin sama cacar, perlu divaksin nggak? Nah, tergantung kontaknya berapa lama sebetulnya, gitu. Jadi kalau misalkan dikasih jeda antara 3 sampai 5 hari, gitu. Bahkan ada yang bilang di bawah 3 hari. Jadi kalau misalkan baru kemarin kontak, kemudian sebelum 3 hari, itu sebaiknya divaksin, gitu. Dilakukan vaksin si kontak itu. Tapi kalau sudah lebih dari itu, kemungkinan besar si virusnya udah nempel tuh sama si anaknya itu, sama yang nggak sakitnya. Jadi udah dibilang udah nggak usah divaksin lagi. Tinggal nunggu aja kena atau enggak sebetulnya gitu. Nah, jadi kapan si anak kalau kontak sama vaksin itu kalau misalkan di bawah 3 hari, itu sebaiknya bisa dilakukan vaksinasi. Seperti itu. Atau kalau misalkan, kalau misalkan nggak udah telat gimana nih, udah lebih dari itu, boleh nggak divaksin? Ya sebetulnya boleh aja, cuma sebetulnya dari vaksinnya sendiri kurang begitu kurang begitu bagus atau tidak begitu efektif untuk si anak tadi. Nah, yang paling penting gimana? Nah, yang paling penting si anaknya dijaga kondisi tubuhnya, gitu, makan makanan yang teratur, istirahat yang cukup. Ya. Untuk sementara belum ada gejala, anaknya masih boleh sekolah, belum harus dikarantina dulu tuh. Kecuali kalau mulai timbul ada gejala demam, apalagi sudah ada kondisi ruam, ya baru artinya sudah terinfeksi, ya harus betul-betul istirahat. Gitu. Oke, berarti karena udah terlanjur ketemu dulu ya dok ya, jadi belum tentu juga bisa membantu artinya vaksin yang dilakukan tadi udah ketemu.
Oke, berarti memang penting ya dokter ya vaksin cacar dilakukan untuk anak-anak ini dok? Iya, penting banget itu. Satu hal sebetulnya cacar air itu nggak memang pada anak-anak mungkin gejalanya ringan ya. Hmm. Tapi kalau cacar air ini kenanya pada orang dewasa, nah itu yang bisa kurang bagus, nggak baik lah. Terutama pada ibu-ibu yang sedang hamil tuh. Nah itu misalkan nggak pernah kena cacar, taunya lagi hamil, nah kena cacar. Nah itu hati-hati, biasanya timbul gejalanya mulai berat dan bisa namanya varicella kongenital. Jadi ke janinnya itu bisa ada cacat bawaan gitu. Ada infeksi varicella yang memang diturunkan pada janin. Itu sebetulnya yang dikhawatirkan atau yang ditakutkan. Kenapa kok sebaiknya divaksin? Kalau misalkan enggak gimana? Ya itu tadi. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang mungkin cacar air tenanglah, cacar air mah istirahat aja juga sembuh. Toh termasuk self-limiting disease. Tapi kalau misalkan pada kondisi tertentu si cacar air itu bisa jadi kondisi yang memang tidak tidak mengenakan, tidak menyenangkan untuk kondisi untuk pada kalangan tertentu. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau terjadinya saat dewasa lebih parah ya dok ya? Iya, biasanya gejalanya kurang begitu mengenakan pada orang dewasa. Dan biasanya kalau Walaupun orang dewasa itu nanti kropengnya itu wah lebih gede-gede, lebih besar-besar dan biasanya lebih lama hilangnya. Gitu bisa berbekasnya itu bisa lebih dalam. walaupun sebetulnya pada saat anak-anak udah divaksin ya dok? Ya kalau pada anak yang sudah divaksin itu biasanya pada orang dewasanya diharapkan enggak lah gitu ya, diharapkan enggak timbul gejala yang lebih berat tadi. Gitu. Hmm, Oke, tapi kenapa ya dok? Ada yang terjadi pada anak-anak gitu dok? Ada yang terjadi saat remaja itu gimana dokter? Iya, biasanya kalau pada anak-anak, ya kalau misalkan pada anak-anak yang memang kan anak-anak mobilitasnya tinggi gitu ya, apalagi kalau di sekolahan itu pasti kontaknya itu sekali ya, karena kan memang dia penyebarannya sangat cepat sekali gitu. Cuma yang dikhawatirkan di sini itu adalah komplikasinya tadi, yang mungkin cacarnya ringan, tapi komplikasinya hati-hati, karena tidak semua anak itu bisa terjadi komplikasi. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa terjadi komplikasi tadi gitu. Yang paling sering yang pertama gitu ya pada kondisi anak yang gizi buruk gitu atau istilahnya alergi ya, alergi itu kondisinya gizi buruk. Kemudian ada istilahnya namanya imunocompromise ya, salah satunya tadi gizi buruk tadi. Kemudian ada anak-anak yang dengan penyakit kronis gitu ya, misalkan anak dengan HIV/AIDS, anak dengan keganasan. Nah itu yang dikhawatirkan timbulnya komplikasi. Nah pada orang dewasa pun demikian. Biasanya orang dewasa yang belum pernah terpapar sama cacar air atau memang belum pernah divaksin, kemudian kondisi sekelilingnya memang banyak yang cacar air, dan kebetulan dirinya sendiri gitu dalam kondisi yang daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus atau imunocompromise, nah itu bisa kena juga, bisa nyangkut juga tuh si virus varicella zosternya gitu. Ya tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya pada ibu hamil itu apalagi yang belum pernah kena cacar itu harus lebih hati-hati kita ya, gitu. Untuk mencegah tadi ke janinnya tadi. Oke. Untuk komplikasinya tadi dokter, apa saja sih dok sebenarnya komplikasi untuk cacar air ini dok? Iya, Apalagi untuk pada komplikasi anak-anak. itu ya yang paling banyak, yang paling sering itu infeksi lokal di kulit gitu ya, ada terjadi abses gitu, perlukaan yang lebih dalamnya itu di kulitnya gitu. Kemudian komplikasi yang kedua itu biasanya gangguan di saluran pernafasan, misalkan dan THT, jadi otitis media, itu istilahnya infeksi di sekitar kendang telinganya. Itu ada infeksi saluran pernafasan yang ditakutkan itu ada istilah nama penyakit namanya pneumonia gitu. Jadi infeksi di atau radang di paru-paru. Yang kemudian bisa ke infeksi saluran cerna ya, dia dalam bentuk diare, dan yang paling sekali ditakutkan itu ada namanya meningoencephalitis atau infeksi atau radang pada otak. Itu yang ditakutkan komplikasinya tadi. Itu yang harus kita sebisa mungkin jangan sampai terjadi hal itu. Gitu. Oke, baik. Kemudian dokter, sebetulnya kapan dok harus ke dokter cacar air ini? Karena tadi ya dokternya banyak mungkin orang tua yang memberikan antibiotik dan lain-lain, tidak pergi ke Ya, dokter gitu. Kapan sebetulnya dok? iya, yang pertama kalau muncul demam yang tinggi, itu anak-anak dengan demam yang tinggi artinya ada demam yang tinggi lebih dari biasanya sampai lebih dari 40 derajat ya, itu harus ke dokter.
Apalagi pada anak-anak rentang usia, apalagi anak usia di bawah 5 tahun, kalau kena cacar air yang dikhawatirkan adanya misalkan adanya kejang demam, gitu. Itu yang harus dikhawatirkan. Kemudian hal yang berikutnya mulai timbul anaknya biasa kalau anak demam tinggi, ini lemah, letih, lesu, dan ada nggak mau makan, low intake. Nah, ada gangguan low intake, kemudian adanya kecenderungan ke arah dehidrasi, gitu. Nah, itu harus dibawa ke dokter. Atau kalau misalkan si kropengnya itu banyak sekali, gitu, sehingga mengganggu, ada timbul rasa gatel yang sangat mengganggu pada si anak, anaknya nggak bisa tidur, itu sebaiknya konsultasi juga sama dokter untuk pemberian obat-obatan khusus, apa harus dikasih lotion khusus atau dikasih ada terapi khusus yang diminumkan buat si anak. Dan tadi, apakah diperlukan ada pengobatan antivirus tadi, itu antivirus tadi. Apa perlu buat si anak itu diberikan antivirus gitu, atau misalkan sudah terjadi infeksi sekunder, apakah perlu diberikan antibiotik? Itu yang memang harus dikonsultasikan sama dokter. Itu. Oke. Nah, sebetulnya dokter pengobatan cacar air pada anak ini gimana dokter untuk pengobatannya? Ya, prinsipnya pengobatannya itu garis besarnya ada non medikamentosa, kemudian yang keduanya ada medikamentosa. Non medikamentosa itu yang pertama tadi pola makan yang baik, gitu, asupan gizinya yang baik, kemudian istirahat yang cukup, kemudian yang ketiganya higienitas, kebersihan lingkungannya, kebersihan diri sendirinya, gitu. Itu non medikamentosa. Kemudian masuk ke medikamentosa. Medikamentosa juga ada yang namanya pemberian antivirus. Kemudian itu berdasarkan kausanya ya atau penyebabnya. Kemudian ada pengobatan suportif atau simptomatis. Suportif itu artinya apa ya, sesuai dengan gejala yang timbul. Kalau misalkan ada demam dikasih obat antipiretik. Kalau misalkan ada gatal boleh diberikan obat-obatan antihistamin. Kalau ada ruam yang cukup banyak dan cukup mengganggu, bisa diberikan lotion tadi yang mengandung kalamin lotion. Kalau ada komplikasi diare, ya bisa diberikan obat untuk anti diarenya dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Baik, dokter mau bicara lagi soal vaksin tadi dokter. Misalnya anak yang udah terkena ya dokter ya, tapi dia belum divaksin dokter. Apakah setelah dia kena itu boleh divaksin dok? Nggak usah, nggak usah. Di skip. Ya, jadi kan kalau anak yang sudah kena cacar air ya tadi cacar itu primer, jadi hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau udah kena sih nggak akan kena lagi, jadi nggak usah divaksin lagi. Ya, biasanya kalau sudah kena cacar air dia sudah punya imunitas terhadap cacar air. Jadi intinya nggak usah divaksin lagi. Oke. Terakhir dokter, gimana dokter untuk mencegah terjadinya cacar air pada anak dan juga mencegah penularannya dokter? Ya, cara mencegahnya, iya kadang kalau kita nggak pernah tahu ya kapan kita kontak, gitu. Kapan kita kontak sama yang cacar air, kita lagi dalam kondisi di angkutan umum, kan kita nggak tahu ternyata sebelahnya ada yang kena cacar air. Atau kalau misalkan lagi di sekolah, tahunya teman sebangku kita, tahunya nggak sengaja baru kena cacar air gitu ya. Nah, jadi yang paling penting adalah proteksi diri sendiri. Proteksi sendiri yaitu satu dengan gizi yang bagus, pertahankan gizi yang baik gitu ya. Diupayakan seorang anak tuh jangan sampai gizi buruk nih. Apalagi kalau tadi ada istilahnya stunting, apalagi sekarang lagi ramai nih ya soal stunting gitu. Jadi kita harus jaga kondisi anak tubuh kita dalam kondisi yang cukup baik, gizinya cukup baik. Itu yang pertama. Yang keduanya itu tadi sesuai yang di atas, ada vaksinasi. Karena cacar air adalah satu penyakit yang sebetulnya bisa dicegah oleh vaksinasi. Jadi silakan untuk orang tua gitu yang misalkan punya anak-anak gitu, punya balita, untuk anak-anak yang di atas 1 tahun boleh diberikan vaksinasi, diberikan selama 2 kali setelah anak itu antara sekitar 6 minggu sampai 3 bulan si vaksin dengan jarak dengan vaksin yang pertama. Itu sih. Oke, berarti memang vaksin ya dokter ya tadi yang paling penting dilakukan sejak dini, sama jaga kesehatan, jaga imun tubuh ya dok supaya tidak tertular dan juga tidak ada infeksi sekundernya tadi. Iya, apalagi sekarang ya lagi zaman pandemi ya, gitu. Sekarang kan udah lagi, alhamdulillah ini udah mulai turun ya, gitu. Terus ada lagi isu yang terbaru, ada yang baru nih, gitu yang baru varian ya, baru. Dari Israel ya dok. Iya, Israel, Brasil, Belgia gitu, Omikron kalau nggak salah, Omikron ya.
Nah itu mudah-mudahan itu kan kondisi seperti itu yang ditakutkan. Jadi ada istilahnya namanya superimpose infection. Nah jadi infeksi yang satu itu memperburuk infeksi yang lain. Gitu. Jangan sampai kita udah kena sampai misalkan kena COVID, terus di satu sisi lagi kena cacar air. Nah itu bisa saling memberatkan infeksinya. Ini yang harus kita jaga betul-betul. Jadi dengan kondisi sekarang yang paling penting sih kita tetap harus patuhi prokes ya, terutama pada anak-anak gitu. Apalagi anak-anak balita kan sekarang masih belum divaksin, beda sama kita ya. Untuk 11 tahun ke bawah vaksinnya walaupun sudah ada rekomendasinya untuk vaksin COVID, tapi masih untuk saat ini masih kenyataannya memang masih belum bisa dilaksanakan. Jadi yang penting tetap jaga prokes, jaga imun tubuh gitu, kemudian pertahankan kondisi gizi baiknya. Gitu. Berarti memang bisa ya dokter ya kalau ada infeksi cacar air terus dia terkena infeksi yang lain, misalnya salah satunya COVID gitu, bisa tapi tambah memperburuk keadaan gitu dok? Betul, bisa banget gitu. Itu udah kalau misalkan kena double itu super infection itu udah kurang bagus. Nah itu yang tadi bisa mempercepat timbulnya komplikasi tadi. Gitu. Iya penyakit cacar airnya diperburuk oleh infeksi yang lain, atau misalkan COVID lah contohnya ya, atau COVID-nya sendiri bisa diperburuk oleh si varicella atau cacar airnya. Apalagi ditambah gizinya nggak bagus, gitu ya, misalkan gizinya buruk, kemudian lingkungannya nggak bersih, gitu ya, pola hidupnya kurang bagus. Nah itu yang bisa meningkatkan angka mortalitas seorang anak. Ini yang harus betul-betul kita perangin. Nggak boleh deh ada kematian, apalagi kematian gara-gara cacar air. Jangan sampai deh, nggak boleh. Tapi belum nggak ada ya dokter ya? Jangan. Oke. Baiklah dokter Rinaldi, terima kasih banyak ya dokter untuk sesinya hari ini. Sama-sama, makasih banyak undangannya. Siap, selamat kembali bertugas dokter dan semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Makasih, sehat juga buat Mbak Kirana dan tim John. Mudah-mudahan sukses terus, selalu menginspirasi, memberikan banyak sekali asupan buat masyarakat. Ya, mudah-mudahan terus maju, terus tambah hebat lah. Amin. Terima kasih banyak Dokter Rinaldi. Semoga sukses juga untuk dokter. Dan itu dia sahabat Eljon, saya dan juga Dokter Rinaldi sudah berbicara soal cacar air pada anak tadi ya. Jadi kita sudah tahu untuk mencegahnya tadi yang paling penting vaksin memang, kemudian juga jaga imun tubuh dan juga gizi yang seimbang ya. Nutrisi juga penting untuk kaitannya dengan imun tubuh. Jadi kalau misalnya imun kita baik juga mungkin tidak hanya cacar air yang bisa terhindar, tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Semoga bermanfaat dan juga berguna untuk kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Rinaldi Lenggana, dokter spesialis anak, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.